Perkenalkan, nama saya Ren Rizky Prayogi. Saya akan membahas bab 6 yang bertemakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, kita masuk ke dalam latar belakangnya. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia membutuhkan dasar hukum tertinggi untuk mengatur kehidupan bernegara. Didasarkan pada hasil BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan BPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertujuannya adalah untuk membentuk negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, kita lanjut ke dalam sejarah. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan dasar hukum tertinggi negara Indonesia, disusun oleh BPUPKI dan PPKI menjelang kemerdekaan. BPUPKI Maret 1945 merumuskan dasar negara Pancasila oleh Y. Soekarno 1 Juni 1945. Lalu Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjadikan naskah awal pembukaan UUD 1945. Kita lanjut ke dalam isi. Oke, untuk isi yang pertama yaitu adalah perkembangan dan amandemen UUD 1945. Awal berlakunya singkat diganti oleh Konstitusi RIS 1945 dan UUD S 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakukan kembali UUD 1945. Reformasi 1998, tuntutan demokratisasi dan pembatasan kekuasaan. UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 sampai 2002. Kita lanjut ke isi dan struktur UUD 1945. Terdiri dari pembukaan tidak berubah sejak 1945. Batang tubuh pasal-pasal 16 bab 21 bab 37 pasal 199 pasal atur peralihan dan tambahan mengatur bentuk negara, lembaga negara, HAM, pendidikan, keuangan, dan pertahanan. Oke, kita lanjut kepada hasil amandemen. Jumlah pasal bertambah dari 37 menjadi 199. Lalu bab bertambah dari 16 menjadi 21. Lalu prinsip demokrasi dan HAM diperkuat. Lalu pemilihan presiden langsung, pembentukan lembaga baru, DPD, MK, KY, Komisi Yudisial, pembatasan masa jabatan presiden dan wapres 2 periode, bab SA hak asasi manusia. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip konstitusi dan dalam UUD 1945. Negara hukum, tetap Indonesia adalah negara hukum, bukan kekuasaan. Pemerintah dan warga tunduk pada hukum, menjamin hak dan peradilan yang bebas. Kedaulatan rakyat, salah satu ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Dasar Sistem Demokrasi Indonesia. Oke, kita lanjut ke dalam fakta dan fungsi UUD 1945. Menjadi pedoman tertinggi penyelenggaraan negara, menjaminkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat, mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan nasional. Selanjutnya, prinsip kedaulatan rakyat dasar pemerintah. Itu prinsip segala bentuk pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berorientasi pada kehendak dan kepentingan rakyat. Lalu amanat konstitusi. Amanat konstitusi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara dan demokratis. Selanjutnya, permisahan dan keseimbangan kekuasaan. Dasar hukum diadopsi UUD 1945 pasca amandemen penerapan pemisahan kekuasaan fungsional antara lembaga eksekutif, presiden, legislatif, DPR, DPD, yudikatif, MA, MK, KY. Tujuannya mencegah konsentrasi kekuasaan berlebihan pada suatu lembaga atau individu, menciptakan pemerintahan yang sehat, adil, dan tidak seragam melalui saling mengawasi dan mengimbangi. Kita masuk ke dalam prinsip pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia atau HAM. Landasan dimuat secara eksplisit secara amandemen kedua UUD 1945 bab XA pasal 28 A 28G. Cakupan hidup, hak manusia, kebebasan beragama, pendidikan, pekerjaan, berpendapat, dan berserikat. Makna mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai universal HAM dan menjadi dasar moral dan hukum dalam penyusunan kebijakan negara. Oke, kita langsung lanjut ke dalam kedudukan. Terakhir, kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi bagian 1. Definisi UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsekuensi yang pertama, semua peraturan perundang-undangan kewajiban pemerintah dan tindak pejabat negara harus tunduk pada UUD 1945. UUD 1945 menjadi sumber legitimasi hukum, dasar penyelenggaraan pemerintah, dan tolak ukur konstitusional norma hukum. Kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi bagian 2. Posisi hierarki UUD 1945 menempati posisi paling atas dalam hierarki peraturan perundang-undangan No. 12 tahun 2011. Lalu fungsi Mahkamah Konstitusi MK pelaksana prinsip supremasi konstitusi. Peran MK uji konstitusional menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memastikan seluruh produk hukum dan kebijakan sejalan dengan semangat dan norma UUD 1945. Jika bertentangan, peraturan dapat dibatalkan atau dicabut. Oke. Penutup hari ini mungkin aku akan menjelaskan apa saja sih hal-hal pokoknya, yaitu negara Indonesia itu adalah negara hukum. Bahkan apapun yang ada di kehidupan kita harus mengetahui hukum, karena jika kita tidak mengetahui hukum, kita akan terjerat ke dalam hukum dan terkena sanksi. Jadi kita harus mempelajari tentang hukum untuk kita hidup aman, hidup sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.